Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niluh Diri Mayani Gunaswari dari kelas 12 MIPA 4, saya absen 33. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan praktikum pembuatan sel volta. Nah, apa sih itu sel volta? Jadi sel volta adalah merupakan suatu perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Sel volta ini terdiri atas dua elektroda, yaitu anoda, tempat berlangsungnya oksidasi yang merupakan elektroda negatif, dan katoda, tempat berlangsungnya reduksi yang merupakan elektroda bermuatan positif. Adapun untuk pembuatan sel volta, kita memerlukan alat-alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada pisau, kabel pencapit buaya, ada paku, lampu LED, uang logam, dan yang terakhir adalah buah jeruk nipis. Nah, itu dia alat dan bahan yang diperlukan. Lalu, sekarang kita akan menuju ke proses pembuatannya. Adapun untuk pembuatannya, yang pertama, irislah jeruk nipis seukuran dengan koin logam. Lalu, masukkan koin logam ke dalam irisan yang telah diiris. Selanjutnya, tancapkan paku bersebelahan dengan koin logam. Lalu, ulangi langkah pertama, kedua, dan ketiga untuk jeruk nipis yang lain. Di sini sudah ada 7 jeruk nipis yang sudah dipasangi oleh paku dan koin logam. Nah, di sini paku berperan sebagai kutub negatif dan koin logam berperan sebagai kutub positif. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan jeruk nipis ini dengan menggunakan kabel pencapit buaya. Nah, caranya yang pertama, jika kalian mencapitkan bagian koin logam yang pertama, maka untuk selanjutnya kalian harus menghubungkannya dengan bagian paku. Lalu lakukan cara ini secara selang-seling. Nah, untuk percobaan pertama, saya hanya akan menggunakan 4 buah jeruk nipis terlebih dahulu. Ada bagian yang masih belum terjepit oleh kabel pencapit buaya, dan yang ini akan digunakan untuk menghubungkan dengan lampu LED-nya. Jadi, dua ujung ini akan digunakan untuk dihubungkan ke lampu LED. Nah, dapat dilihat di sini dengan 4 buah jeruk nipis, lampu belum dapat menyala. Selanjutnya, saya akan menambahkan beberapa jeruk nipis lagi dan melihat apakah lampu bisa menyala atau tidak. Nah, di sini saya sudah mempunyai 7 buah jeruk nipis yang dihubungkan satu sama lain. Soalnya ada 2 ujung yang masih belum terhubung dan akan dihubungkan dengan lampu LED. Nah, agar lebih terlihat, jadi saya di sini mematikan lampu sebentar. Nah, jadi sekarang kita akan menghubungkan lampu LED dengan pencapit buaya. Nah, dapat dilihat di sini lampu sudah bisa menyala walaupun menyalanya sangat redup. Nah, dapat terlihat bahwa dengan 7 rangkaian buah jeruk nipis, lampu dapat menyala. Nah, jeruk nipis ini dapat menghasilkan energi listrik melalui prinsip sel volta karena rangkaian kabel dan buah terhubung dengan sempurna dan terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian ini. Energi yang dihasilkan dalam reaksi redoks spontan tersebut dapat menghasilkan kerja listrik. Nah, jadi jeruk nipis ini mengandung asam seperti asam sitrat, asam amino, vitamin C, dan yang lain-lain. Asam inilah yang membantu perubahan energi listrik. Nah, perubahan inilah dari percobaan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa dengan rangkaian menggunakan jeruk nipis ini dapat dihasilkan arus listrik. Faktor lain yang membantu menghasilkan listrik yaitu dari koin dan dari paku. Koin ini terbuat dari tembaga yang bermuatan positif, sedangkan paku terbuat dari seng yang bermuatan negatif.
Setelah dihubungkan dengan kabel, terjadilah gaya tarik-menarik sehingga dapat membantu mengalirkan listrik dan membuat lampu menjadi menyala. Pada sel volta, reaksi ini berlangsung pada suatu elektroda. Senyawa asam yang terkandung dalam jeruk nipis ini membantu menghantarkan listrik karena adanya ion-ion dalam larutan yang bergerak bebas. Semakin banyak ion dalam suatu larutan, maka sifat elektrolit akan semakin kuat dan akan membuat nyala lampu semakin terang. Karena hal ini dapat memicu logam negatif melepaskan elektron menuju logam positif. Rangkaian ini dapat menjadi alternatif pengganti baterai dari bahan alami. Nah, itulah dia percobaan praktikum sel volta sederhana. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa kembali.